Untuk video yang pertama tadi, mohon maaf ada kendala sehingga tiba-tiba terpotong. Ini saya lanjutkan. Jadi kita kurangi supaya variabel X-nya hilang. Akhirnya kita punya negatif 7Y dikurangi 14Z sama dengan 56. Nah, setelah kita punya ini, ini masih bisa disederhanakan. Jadi nanti kuncinya untuk persamaan simetrik itu koefisien dari variabel X, Y, dan Z-nya nanti 1 ya. Kita buat seperti itu. Nah, di sini ini bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan negatif 7 semua sehingga kita punya Y ditambah 2Z sama dengan 8. Nah, kalau kita sudah punya bentuk seperti ini, kita tentukan nanti yang mau kita hilangkan bagian variabel yang mana. Jika setelah kita menghilangkan variabel X, nanti kita mau menghilangkan variabel Y, maka ini akan kita tulis dalam bentuk Z sama dengan. Jadi nanti supaya dari dua proses ini kan proses pertama. Jadi ini proses pertama kita menghilangkan X supaya kita menemukan bentuk lain. Jadi kan kalau kita hilangkan X kan tinggal Y sama Z. Nanti salah satu apakah Z sama dengan titik-titik Y ataukah Y sama dengan titik-titik Z, salah satu. Nah, baru setelah itu nanti langkah berikutnya mengikuti apa yang dilakukan di sini. Misalkan di sini saya buat dalam bentuk Z sama dengan, kenapa nanti berarti langkah kedua itu kita harus menghilangkan variabel Y-nya. Menghilangkan variabel Y-nya nanti tujuannya supaya kita dapat bentuk Z sama dengan sehingga kita bisa mempunyai persamaan simetrik. Kan persamaan simetrik kemarin kan ada 3 kan itu. Ada X, Y, dan Z yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Itu. Nah, dari sini kalau kita tulis Z sama dengan berarti kan ini berarti 8 dikurangi Y per 2. Nah, supaya koefisien dari Y-nya 1, berarti ini kita tulis Z sama dengan Y dikurangi 8 dibagi negatif 2. Jadi koefisien X, Y, dan Z-nya nanti harus 1 di sini. Nah, kita sudah punya persamaan pertama ya. Langkah berikutnya adalah setelah kita punya bentuk I ini, maka nanti bentuk yang berikutnya juga harus dalam bentuk Z sama dengan ya. Langkah kedua nanti kita harus mendapatkan bentuk Z sama dengan, akan tetapi nanti dalam bentuk yang lain, bukan Y lagi tapi dalam bentuk X, sehingga yang kita hilangkan adalah variabel Y-nya. Jadi nanti tujuannya supaya bagian persamaan I ini sama dengan bagian persamaan I2 gitu. Langsung aja. Ini sekarang langkah berikutnya kita hilangkan berarti Y-nya. Nah, menghilangkan Y-nya juga kita kembali pada persamaan bidang yang awal ya. Nah, ini berarti supaya Y-nya hilang, kita kalikan persamaan pertama dengan 5, persamaan kedua dengan 1. 2X dikurangi Y dikurangi 5Z. Maaf. Ini 4X
10x dikurangi 5y dikurangi 25z sama dengan negatif 70. Nanti sambil dicek kalau pengerjaan atau perhitungan saya ada yang keliru. 4x ini tetap. Nah, untuk yang ini kita jumlahkan supaya y-nya hilang. Ini tinggal 14x dikurangi 21z. Benar ya? Ini negatif 42. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan lagi supaya nanti ketemu Z sama dengan ini kita bagi sama 14. Bisa ya? Bagi 14 ini kan 1. Kok 14, maaf. Dibagi 7 ya. Ini 2, ini 3, yang ini 6. Begini. Oh ya. Bagi 7. Nah, sekarang ini berarti kita tulis Z sama dengan 2x dikurangi 6 per ini ke sini, bukan ditambah ya, ini per 3. Nah, x-nya di sini harus koefisiennya 1 mengikuti bentuk standar ya. Berarti ini z-nya sama dengan ini, supaya ini kita kalikan setengah semua. Benar ya? Iya. Ini dikalikan setengah. Kalikan setengah. Ini jadinya x per 3/2. Benar enggak? Oh ya, ini tadi ada kesalahan, saya ulangi lagi. Karena koefisien x-nya belum 1, jadi saya buat dalam bentuk seperti ini. Supaya jadi 1, ini kan harus kita kali setengah. Berarti kan Z 3/2Z sama dengan X ditambah 3. Berarti kan Z-nya sama dengan X ditambah 3/3/2. Ini bagi 2. Ini adalah persamaan I2. Sekarang tinggal kita susun. Jadi dari persamaan I1 dan I2, ini kan Z sama dengan, ini juga Z sama dengan, bisa kita tulis dari I1 dan I2, maka persamaan simetriknya, nah dari sini tinggal kita tulis X tambah 3/3/2 sama dengan Y kurangi berapa tadi, saya lupa, kurangi 8 .
per negatif 2 sama dengan Z. Atau dari sini, sebenarnya dari sini sudah bisa dilihat bilangan arahnya. Arah dari garisnya kan 3/2, negatif 2, 1, maaf. Ini kan Z itu sebenarnya Z per 1 ya. Atau bisa kita tulis X ditambah 3 per 3 Y dikurangi 8 per negatif 4 sama dengan Z per 2. Sama saja bilangan arahnya. Jadi kalau Anda memiliki persamaan garis simetrik, perhatikan bahwa pada penyebutnya ini itu sebagai bilangan arah garis, sedangkan yang ini menunjukkan titik tetapnya tadi, dengan catatan koefisien X, Y, dan Z-nya harus 1. Itu untuk persamaan garis. Kalau mau menjadikan misalkan persamaan parametrik, ya kita tinggal menambahkan variabel T-nya dengan cara mengikuti bentuk umum yang kemarin itu. Ya, karena pertanyaannya di sini hanya persamaan simetrik, kita punya yang ini atau yang ini sama. Tuh, ya.